Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ramadanti dengan nomor induk mahasiswa 202006100066 dari kelas akuntansi 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas dari hasil analisis laporan keuangan yang telah saya selesaikan. Pada analisis laporan keuangan yang saya analisis, itu terkait sektor aneka industri, subsektor kabel, itu pada perusahaan PT Jembo Cable Company Tbk. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan yang saya analisis. Perusahaan PT Jembo Cable Company Tbk atau sering disingkat PT JICC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kabel listrik dan telekomunikasi. Perusahaan ini berdiri pada bulan April tahun 1973. Namun mulai beroperasinya secara komersial itu pada tahun 1973. Perusahaan ini memproduksi dari mulai kabel listrik tegangan rendah sampai penghantar tembaga. Kemudian, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus menambah varietas produknya seperti kabel tegangan rendah sampai penghantar aluminium, kabel tegangan menengah, kabel telepon, dan kabel serat optik, dan juga memperluas pasarnya. Karena perusahaan ini berpengalaman lebih dari 45 tahun dalam industri kabel dan ditangani oleh para tenaga ahli terbaik di bidang industri, guna mempertahankan standar yang tinggi dari produk kabel. Langsung saja masuk ke analisis yang pertama, itu ada analisis perbandingan neraca atau laporan posisi keuangan. Bisa dilihat di sini ada 4 bagian, yaitu total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Cara menjumlahkannya itu dengan cara, misalkan total aset tahun kedua dikurangi total aset tahun pertama, lalu dibagi lagi dengan total aset tahun pertama. Jadi, total aset tahun 2018 dikurangi total aset tahun 2017, lalu dibagi dengan total aset tahun 2017. Begitupun untuk 2019 atas 2018, cara menjumlahkannya, total aset tahun 2019 dikurangi total aset tahun 2018, lalu dibagi dengan total aset 2018. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Untuk pada bagian total liabilitas dan total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas juga cara menjumlahkannya sama, yaitu menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Kemudian yang kedua ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Pada analisis ini terdapat 3 bagian, yaitu total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Selama periode waktu 5 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Cara menjumlahkannya pun tidak jauh berbeda, bahkan sama, karena menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Sebagai contoh, pada bagian total pendapatan tahun kedua itu tahun 2018 dikurangi total pendapatan tahun 2017, lalu dibagi dengan total pendapatan tahun 2017. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya dan bagian-bagian itu pada bagian laba bruto, laba usaha juga menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis rasio. Analisis rasio yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Pada analisis rasio likuiditas ini terdapat 2 analisis, yaitu current rasio atau rasio lancar dan quick rasio atau rasio cepat. Cara menghitung
current ratio, yaitu dengan cara menjumlahkan total aset lancar atau total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, lalu dibandingkan dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan. Untuk quick ratio atau rasio cepat, cara menjumlahkannya itu dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar atau total aset lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar. Kemudian dibandingkan dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada analisis rasio leverage. Analisis rasio leverage ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dapat dilihat di sini pada analisis rasio leverage itu terdapat dua rasio comparison, itu ada debt to assets ratio dan debt to equity ratio. Sebenarnya pada rasio ini sudah terlihat itu perbedaan yang signifikan. Di sini ada assets ratio, di sini juga ada equity ratio. Jadi yang pertama untuk menjumlahkan debt to assets ratio itu dengan cara menjumlahkan total utang dibagi dengan total aset selama periode waktu 5 tahun. Jadi, tiap-tiap tahunnya itu total utang dibagi dengan total aset atau total aktiva. Nah, sedangkan untuk debt to equity ratio, itu cara menjumlahkan itu dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Jadi, perbedaannya itu ada pada pembaginya. Jika debt to asset ratio itu adalah pembaginya total aset, dan di equity ratio itu pembaginya total ekuitas. Kemudian selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Nah, pada analisis rasio aktivitas ini berguna untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengukur aktiva yang dimilikinya, atau digunakan juga untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Pada analisis rasio aktivitas ini terdapat asset turnover dan receivable turnover. Di sini juga sudah terlihat perbedaan yang signifikan. Cara menjumlahkan aset turnover itu dengan cara menjumlahkan total penjualan dibagi dengan total aktiva. Sedangkan pada receivable turnover dengan cara total penjualan dibagi dengan piutang. Di sini juga perbedaannya di bagian pembaginya. Itu jika di aset turnover itu adalah total aktiva dan jika di receivable turnover itu adalah piutang. Kemudian analisis rasio yang terakhir itu ada analisis rasio profitabilitas. Nah, analisis rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan. Pada analisis rasio profitabilitas ini terdapat gross profit margin atau GPM dan return on equity atau ROE. Nah, cara menjumlahkan GPM atau gross profit margin itu dengan cara menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan, lalu dibandingkan dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk return on equity atau ROE, cara menjumlahkannya itu dengan menjumlahkan earning after tax atau EAT dibagi dengan modal sendiri, lalu dikali 100. Kemudian dibandingkan dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan. Kemudian di sini ada analisis common size. Nah, analisis common size ini digunakan untuk membandingkan semua nilai yang ada pada laporan keuangan. Nah, yang pertama ada analisis common size laporan posisi keuangan. Selama periode waktu 5 tahun, itu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Di sini ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Cara menjumlahkannya dapat dilihat juga di sini pada bagian total aset,
dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu hasilnya sempurna, itu 100%. Karena cara menjumlahkannya itu dengan semua komponen aset dibagi dengan total aktiva atau total aset. Nah, jadi untuk total aset itu berarti cara menjumlahkannya total aktiva dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk total liabilitas, karena liabilitas termasuk pasipa, jadi cara menjumlahkannya itu dengan cara total liabilitas. Misalkan untuk tahun 2017, total liabilitas tahun 2017 dibagi dengan total pasipa pada tahun 2017. Total pasipa itu adalah total liabilitas dan ekuitas. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Begitupun untuk total ekuitas. Total ekuitas juga termasuk pasipa. Jadi, total ekuitas dibagi dengan total pasipa. Nah, jadi untuk total liabilitas dan total ekuitas itu dibaginya dengan total pasipa. Nah, untuk total pasipanya itu sendiri juga bernilai 100%, itu sempurna, karena dibaginya dengan total pasipa itu sendiri. Jadi, semua komponen aset dibagi dengan semua komponen dibagi dengan total aset. Nah, begitupun untuk semua komponen pasipa dibagi dengan total pasipa. Kemudian yang kedua, ada analisis common size laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada selama periode waktu 5 tahun. Di sini ada total pendapatan, laba bruto, dan laba tahun berjalan atau laba usaha. Nah, di sini juga kita sudah bisa menyimpulkan mengapa pada total pendapatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu hasilnya 100% itu sempurna. Karena pada analisis common size laporan laba rugi ini, total pendapatan yang dijadikan sebagai pembaginya. Nah, jadi total pendapatan dibagi dengan total pendapatan pada tiap tahun. Begitupun pada laba bruto dan laba usaha itu dibaginya dengan total pendapatan. Misalkan, laba bruto tahun 2017 dibagi dengan total pendapatan tahun 2017. Begitupun pada laba tahun berjalan atau laba usahanya dibagi dengan total pendapatan. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada analisis tren. Nah, analisis tren ini digunakan pada pembuatan prediksi tentang perilaku pelanggan di masa depan berdasarkan analisis data yang diamati dan dicatat dari tren masa lalu. Yang pertama ada analisis tren laporan posisi keuangan. Nah, pada analisis ini terdiri dari sub-sub akun dari mulai total aset lancar sampai total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, itu dari 2017 sampai 2021. Cara menjumlahkannya itu hanya dengan cara, di sini pada analisis ini, tahun pembagian itu adalah tahun dasar. Nah, pada analisis ini, tahun dasarnya itu adalah tahun 2017. Jadi, untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 itu dibaginya dengan tahun dasar itu tahun 2017. Contohnya, pada sub akun total aset lancar. Misalkan, total aset lancar 2017 dibagi dengan total aset lancar 2017. Terus, total aset lancar tahun 2018 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2019-nya juga sama. Total aset lancar 2019 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017 karena menggunakan tahun dasar sebagai perbandingan. Begitupun pada sub-sub akun lainnya yang dijadikan tahun dasarnya itu dijadikan pembaginya, jadi sebagai perbandingannya. Kemudian ada analisis tren laporan laba rugi. Nah, pada analisis tren laporan laba rugi ini terdiri dari sub-sub akun dari mulai penjualan sampai jumlah laba komprehensif tahun berjalan selama periode waktu 5 tahun. Pada analisis tren laporan laba rugi ini juga tahun dasarnya itu yang dijadikan perbandingan. Seperti contoh penjualan tahun 2017 dibagi dengan penjualan tahun 2017.
Lalu penjualan tahun 2018 dibagi dengan penjualan tahun 2017. Nah, begitupun pada tahun-tahun berikutnya yang dibagi atau dibandingkan dengan tahun dasar, yaitu tahun 2017. Lalu masuk ke analisis DuPont. Nah, analisis DuPont ini merupakan sistem analisis untuk menunjukkan di sini ada NPM atau Net Profit Margin, terus ada Asset Turnover, dan juga ada Return on Investment atau ROI yang akan menghasilkan ROE di sini. Di sini saya mengambil contoh analisis DuPont pada tahun 2017. Jadi dari analisis DuPont ini pada tiap tahunnya akan menghasilkan ROE tiap tahunnya juga. Nah, begitupun pada tahun-tahun berikutnya yang akan menghasilkan ROE. Di sini analisis DuPont pada perusahaan PT Jepok Cable Company Tbk pada tahun 2017 itu menghasilkan ROE sebesar 15,2%. Selanjutnya, masuk ke analisis cross section. Nah, pada analisis cross section ini, di sini saya sudah mencantumkan ROA dan nilai buku dari perusahaan Jumbo Cable Company Tbk ini dari selama periode waktu 5 tahun, itu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, analisis cross section ini merupakan perbandingan dengan perusahaan atau rasio industri yang bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan terhadap industri ya. Jadi perusahaan itu relatif terhadap industri. Di sini juga terdapat ROA. Nah, ROA di sini didapat dari annual report atau laporan tahunan pada masing-masing perusahaan. Dan ada juga nilai buku. Nah, bagaimana cara menghasilkan nilai buku? Nah, cara menghitung nilai buku itu dengan cara menjumlahkan total ekuitas lalu dibagi dengan listed share atau saham yang beredar pada masing-masing perusahaan. Jadi akan menghasilkan nilai buku ini. Lalu di sini ada total selama 5 tahun dan ada total nilai buku selama 5 tahun. Pada analisis cross-section ini ada yang pertama ada rata-rata aritmatika. Nah, cara menghitung rata-rata aritmatika. Yang pertama rata-rata aritmatika ROA. Cara menghitungnya itu dengan cara menjumlahkan semua total ROA dari periode waktu 5 tahun ini. Nah, ini didapat totalnya, lalu dibagi dengan selama periode waktu tersebut, terus yaitu 5 tahun. Jadi total ROA dibagi dengan 5 tahun. Begitupun pada bagian nilai buku, rata-rata aritmatika nilai buku, itu juga total nilai buku selama periode waktu 5 tahun dibagi dengan periode waktunya, itu 5 tahun. Lalu akan mendapatkan hasil rata-rata aritmatika nilai buku. Kemudian untuk rata-rata tertimbang yang jika kalian perhatikan di sini ada beberapa angka. Nah, di sini tuh ada dari 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Nah, cara menghasilkan atau mendapatkan nilai-nilai ini itu dengan cara misalkan untuk rata-rata tertimbang ROA. Nah, untuk rata-rata tertimbang ROA tahun 2017 itu dengan cara ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, lalu dikali lagi dengan total ROA tahun 2017. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Misalkan total ROA pada tahun 2018 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, lalu dibagi lagi dengan ROA tahun 2018. Lalu akan menghasilkan nilai-nilai ini, lalu didapatkan jumlahnya pada rata-rata tertimbang ROA itu sebesar 6% pada perusahaan PT JICC. Sementara untuk rata-rata tertimbang nilai bukunya itu, nilai yang ini itu didapat dari misalkan untuk rata-rata tertimbang nilai buku tahun 2017, cara menjumlahkan itu dengan cara
nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Nah, begitupun pada tahun 2018, nilai buku tahun 2018 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, di sini pasti akan menghasilkan sebesar 100%, itu sempurna, karena di sini pembaginya itu hanya dengan total nilai buku selama 5 tahun. Nah, kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, cara mendapatkan hasil dari nilai tengah tersebut itu dengan cara mencari nilai tengahnya. Nah, di sini kan selama periode waktu 5 tahun. Nah, jadi selama periode waktu 5 tahun itu, nilai tengahnya itu pasti pada angka ketiga. Nah, angka ketiga ini didapatnya dari pengurutan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, jadi dari nilai yang terkecil sampai nilai terbesar dari ROA misalnya. Nah, angka ketiganya itu angka yang mana? Maka didapat hasil yang ini. Kemudian pada nilai bukunya juga diurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Lalu didapat angka yang ketiganya itu, angka tengah itu adalah sebesar 4.683. Selanjutnya ada analisis time series. Nah, analisis ini bisa disebut juga dengan analisis runtun waktu. Nah, analisis ini digunakan untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang, dan bisa digunakan juga untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Nah, pada analisis time series ini terdapat ROA dari perusahaan dan ROA industri selama periode waktu 5 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, jadi pada perusahaan yang saya analisis itu adalah PT Jumbo Cable Company, bisa didapat ini dari annual report atau laporan tahunan masing-masing perusahaan. Nah, dan ROA industri ini didapat dari analisis rasio. Jadi ini dijadikan perbandingan antara ROA perusahaan dengan ROA industri. Selanjutnya ada analisis CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, analisis CSR ini dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan yang ditujukan untuk sosial atau lingkungan sekitar perusahaan. Nah, pada perusahaan PT JICC ini terdapat beberapa program yang dilakukan. Contohnya itu dengan membangun ruang terbuka hijau sebagai taman tematik yang terletak tidak jauh dari perusahaan, yaitu terletak di Kampung Rawacana, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiubung, Tangerang, yang dijadikan sebagai wujud pelestarian lingkungan. Kemudian, perusahaan PT JICC juga melakukan kerjasama dengan perusahaan khusus yang bergerak pada bidang jasa pengangkut, pengumpulan, serta pengelolaan limbah B-3, yaitu dengan perusahaan PT Tenang Jaya Sejahtera dan PT Triguna Pratama Abadi. Selain melakukan analisis CSR pada lingkungan hidup, perusahaan ini juga melakukan analisis CSR pada bagian ketenagakerjaan. Lalu pada bagian sosial kemasyarakatan, seperti ada di antaranya itu bentuk donasi. Nah, dan ada juga seperti memberikan bantuan kepada organisasi kepemudaan atau karang taruna di sekitar perusahaan. Itu misalkan dengan bekerja sama dengan Koperasi Rawacana dalam hal pengelolaan scrap kabel, yaitu potongan kabel-kabel yang tidak terpakai, yang hasil usahanya dibagikan kepada masyarakat sekitar pabrik. Nah, di sini juga ada dokumentasinya pada. Nah, ini program CSR-nya. Yang ini tuh adalah taman tematik itu yang terletak di Kampung Rawacana, dan ini adalah dokumentasi pada saat pembagian hasil usaha scrap kabel yang
yang dilakukan secara bekerja sama dengan organisasi kepemudaan Kampung Rawacana. Selesai sudah tentang pembahasan dari analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Jumbo Cable Company. Di sini saya bisa menarik kesimpulan, yaitu analisis laporan keuangan itu merupakan pemeriksaan keterkaitan angka-angka dalam laporan keuangan dan tren angka-angka dalam beberapa periode. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan. Nah, berdasarkan hasil dari analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Jumbo Cable Company dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu mengalami kenaikan, tapi juga mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Eh, Kenaikan dan penurunan itu dilihat dari rasio keuangan perusahaan, sehingga kondisi keuangannya dinilai kurang baik atau kurang stabil. Kemudian adapun saran yang dapat saya sampaikan agar perusahaan ini bisa berjalan dengan baik atau lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu sebaiknya perusahaan ini melakukan analisa laporan keuangan secara terus-menerus atau secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.